Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang beriman, memasuki musim haji dan kurban, umat muslim pasti sering mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah banyak memberikan pelajaran dalam hidup kita. Ia merupakan seseorang yang sangat cerdas, kritis, selalu tegar dalam ujian, dan selalu semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam telah berhasil melewati berbagai macam ujian dan tak pernah lelah untuk berdakwah. Maka sangat pantaslah ia kita sebut sebagai pahlawan, karena tak pernah menyerah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki banyak pesan nilai moral untuk kehidupan. Ia patut untuk dijadikan panutan dalam kehidupan kita. Agar lebih mendalami pesannya, alangkah baiknya mari kita telusuri roda kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada terdapat 5 rangkaian kehidupan Nabi Ibrahim yang akan diulas oleh Fakta Islam. Pada zaman kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud, ia mengeluarkan peraturan yang amat meresahkan masyarakatnya. Peraturannya yaitu, jika ada ibu yang melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki, maka wajib hukumnya untuk dibunuh. Nabi Ibrahim lahir saat masa pemerintahan tersebut. Agar tidak ketahuan, maka ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam mengasingkannya ke hutan, tepatnya di dalam sebuah goa yang mustahil dapat diketahui oleh orang-orang. Raja Namrud memiliki sifat yang sangat angkuh, tidak ingin dikala dan egois. Dengan dibuatnya peraturan tersebut, bertujuan agar tidak ada laki-laki yang menggantikan dan mengalahkan dirinya dalam berkuasa suatu kelak nanti. Nabi Ibrahim senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ia menjadi seorang yang tangguh, selalu selamat dari berbagai macam bahaya. Hingga suatu ketika ia dapat kembali ke masyarakat. Ketika Nabi Ibrahim telah kembali ke masyarakat, ia begitu bingung akan perilaku orang-orang yang menyembah patung berhala. Hampir di sepanjang perjalanannya, berbagai rumah dan bangunan selalu terdapat patung berhala untuk disembah masyarakat. Sampai ya di rumahnya, benda itu masih ditemukan. Ternyata ayahnya bekerja sebagai pembuat patung. Nabi Ibrahim merasa jerah dan bingung terhadap perilaku masyarakat yang menyembah berhala. Ia pun bertanya-tanya kepada dirinya, dan rasa ingin tahunya sangat besar. Pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya Tuhan? Manakah yang dinamakan Tuhan? Besarnya rasa ingin tahu dalam diri Nabi Ibrahim, maka Allah memberikan mukjizat kepadanya, yaitu sebuah pemikiran yang cerdas dan kritis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai penyampai keberadaannya, yang kelak nanti masyarakat meninggalkan berhala yang tidak penting dan bertakwa kepadanya. Dalam proses pencarian Tuhan, ia selalu bertanya yang selama itu menyelimuti isi pemikirannya. Siapa sebenarnya Tuhan? Apakah benarkah berhala itu adalah Tuhan? Atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian ia melihat bulan, bintang, dan matahari. Namun, apalah daya, ternyata benda tersebut menghilang. Dan pada saat benda-benda tersebut menghilang, Nabi Ibrahim berkata, "Ini bukan Tuhanku, karena Tuhanku tidak akan pernah menghilang." Proses ini di mana Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan terdapat dalam ayat suci Al-Quran dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata,
inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Di dalam surat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata kembali, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kembali dalam surat yang sama, yang artinya, kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam tersadar akan benda-benda berhala itu adalah bukan Tuhannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membisikkan sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak orang menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berhala itu. Seluruh isi jagat raya serta hukum yang berlaku di dalamnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim meyakini bahwa Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kecerdikannya untuk menunjukkan bahwa berhala bukan Tuhan, ia menjalankan taktik untuk menyadarkan Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Ibrahim menjalankan aksinya saat Raja Namrud bepergian keluar kota dengan sebagian besar pengikutnya. Ia menghancurkan semua berhala di wilayah Namrud, terkecuali berhala yang paling besar. Saat Raja Namrud tiba di wilayahnya bersama sebagian besar pengikutnya, ia sungguh terkejut dan marah besar. Lantas ia mencari siapakah dalang dari kerusakan berhala-berhalanya. Namun salah satu pengikutnya yang tidak mengikuti perjalanan keluar kota melihat aksi Nabi Ibrahim, sehingga ia memberitahu kepada Raja Namrud bahwa Nabi Ibrahim pelaku kerusakan berhala tersebut. Tak segan-segan dengan rasa marahnya ia meminta Nabi Ibrahim untuk menghadapnya. Pada saat Nabi Ibrahim menghadap ke Raja Namrud, terjadilah percakapan sehingga membuat pengikut Raja Namrud menjadi tersadar dan berpikir jernih. Percakapannya adalah sebagai berikut. Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini? Jawab Nabi Ibrahim, bukan. Raja Namrud berkata kembali, lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau berada di sini saat kami pergi dan bukankah engkau yang membenci berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim menjawab, ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya? Raja Namrud, mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu? Mendengar hal itu dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa? Begitu pintar dan cerdiknya Nabi Ibrahim menjawab segala pertanyaan dari Raja Namrud, sembari menunjukkannya kepada sebagian besar pengikutnya. Mereka akhirnya tersadar bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat bergerak, melihat, hanya diam semata. Raja Namrud semakin murka dan tidak terima atas kejadian tersebut. Karena begitu kesal dan dendamnya Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ia memerintahkan tentaranya untuk menghukum mati Nabi Ibrahim. Api berkobar sangat besar dan panas dengan kayu sebagai bahan bakarnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan kuasanya. Ia belum menghendaki Nabi Ibrahim kalah dan mati dari musyriknya Raja Namrud. Raja Namrud dan para pengikutnya telah tertawa saat melihat aksi pembakaran tersebut dan merasa sangat lega dan puas. Namun
Begitu terkejutnya mereka. Seketika kobaran api yang besar itu padam. Seketika Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari puing-puing pembakaran dan selamat tanpa ada luka sedikit pun. Semenjak itu, puingku Raja Namrud berbondong-bondong menjadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mentaati dan semangat berjalan lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa hidupnya Nabi Ibrahim dikaruniai anak-anak yang sangat soleh dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi. Suatu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan suatu mimpi dan ia berkata kepada putranya yaitu Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Perlu dipahami bahwa mimpi para nabi itu wahyu yang mesti dipenuhi. Dalam hadis mauquf hanya sampai pada perkataan sahabat Ibnu Abbas disebutkan, yang artinya penglihatan para nabi dalam mimpi itu adalah wahyu. Melalui mimpi itu, Nabi Ismail alaihissalam bersabar dan mengharapkan ridho, pahala dengan menjalankan perintah Allah sebagai wujud berbakti kepada kedua orang tuanya. Kesabaran tersebut dikaitkan dengan kehendak Allah, karena memang tanpa kehendak Allah, kesabaran tersebut tak akan dapat dicapai. Nabi Ibrahim meyakini bahwa hal tersebut merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wujud cintanya kepadanya. Allah menguji Nabi Ibrahim lewat anak yang benar-benar ia cintai, diperintahkan untuk disembelih. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, sambil memandang wajah Nabi Ismail, Allah menunjukkan kembali kuasanya. Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan putranya dengan domba besar sebagai tebusan. Maka Nabi Ibrahim tidak menyembelih putranya, melainkan menyembelih seekor domba. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman, ihsan dalam beribadah, yang selalu mengedepankan ridho Allah ketimbang syahwat semata. Begitu banyak hikmah yang kita dapatkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai manusia, kita harus menjadikan Nabi Ibrahim sebagai role model dalam kehidupan kita. Hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik yaitu dapat disingkat histi, yaitu husnuzon, selalu yakin dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia telah merencanakan yang terbaik bagi umatnya. Yang kedua adalah ihsan, selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kenal lelah. Yang ketiga adalah sabar, selalu bersabar atas segala ujian dan yakinlah bahwa ujian merupakan wujud cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Allah tidak pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Yang keempat, tawakal, senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sudah berusaha melakukan setiap urusan atau ujian. Lalu kemudian adalah ikhtiar, selalu berusaha dan tidak pernah menyerah dalam situasi buruk ataupun sulit. Pemirsa yang beriman, marilah kita menjadi muslim yang dapat mengimplementasikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa diriasi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah singkat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga video ini dapat menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.